Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil, unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, gelombang 3 Angkatan 1. Baiklah, dalam hal ini saya akan sedikit membahas materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan didefinisikan cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai-nilai bela negara, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang utuh. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwa terlihat di sini nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa, yaitu ada yang pertama berdasarkan Pancasila yang terdiri dari 5 nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai religius, kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Itu terdiri dari 3 nilai. Yang paling pertama adalah nilai demokrasi atau kebebasan berpendapat, nilai kesederajatan, dan nilai ketaatan hukum. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada nilai kepedulian atau toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Nah, yang terakhir, nilai kebangsaan yang bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terdiri dari 3 nilai kebangsaan, yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan nilai kemandirian. Nah, dalam hal ini, fokus permasalahan yang akan saya bahas yaitu nilai-nilai kebangsaan bersumber dari NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI itu adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atau yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni lahirnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Indonesia, disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi integral, berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, serta keluarnya dekret Presiden. Nah, pendiri bangsa Indonesia menghendaki bahwa NKRI itu mencakup semua wilayah, semua pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari
dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang terlihat di presentasi, bahwa nilai-nilai kebangsaan bersumber dari NKRI terdiri dari 3 nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai satu kesatuan, di mana seluruh pulau lautan yang ada di Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu wilayah yang namanya Indonesia, dan itu harus dipertahankan sampai kapanpun. Kemudian ada nilai persatuan bangsa. Nilai persatuan bangsa. Persatuan dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persatuan tidak diartikan sebagai bersatunya sebagai perbedaan yang menjadi identitas yang baru, namun lebih kepada penyatuan jiwa antar manusia Indonesia satu sama lain, yang dibingkai dalam sebuah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada nilai kemandirian bangsa. Kemandirian menunjukkan eksistensi suatu bangsa berdaulat. Nah, problematika sekarang bahwasannya membebani negara dengan utang yang melampaui batas kewajaran berpotensi menciptakan ketergantungan yang amat kuat kepada negara-negara lain. Dan disinilah kemandirian kita mulai digerogoti. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, ya mau dikemanakan nasib bangsa ini. Selanjutnya, dalam hal ini, pembahasan presentasi tertuju pada satu tema yang terdiri dari 14 nilai-nilai kebangsaan tersebut. Nah, dalam hal ini saya memilih nilai-nilai kebangsaan bersumber dari NKRI, yaitu nilai persatuan bangsa. Beragamnya budaya, beragamnya suku, beragamnya agama, bahkan beragamnya warna kulit, itu tidak menyebabkan kita berpecah belah, tetapi justru memperkaya persatuan bangsa, dan itu merupakan komitmen bangsa kita. Nah, nilai persatuan sangat diperlukan dikarenakan struktur sosial masyarakat Indonesia yang beragam, baik itu dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, sistem sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, jiwa bangsa terletak pada masyarakatnya sendiri. Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan identitas, melainkan perasaan senasib dan sepenanggungan, yakni merasa sama-sama dijajah, yang pada akhirnya menumbuhkan suatu tekad untuk bersatu mencapai satu tujuan yang sama-sama, yakni mencapai kemerdekaan. Nah, nilai persatuan bangsa yang bersumber dari NKRI diimplementasikan ada beberapa poin. Di sini terlihat ada 6 poin, yang mana yang pertama, penghormatan simbol-simbol negara, di mana kita harus menghormati simbol-simbol lambang-lambang di suatu negara, dan itu merupakan identitas bangsa Indonesia di mancanegara, dan itu harus dipertahankan. Kemudian meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Nah, paham multikultural di sini menekankan adanya pemahaman akan perbedaan sosial dan budaya masyarakat. Multikulturalisme ini oleh karenanya dapat dipandang sebagai suatu tali pengikat yang mengakomodir segala bentuk perbedaan, baik suku bangsa
ras, adat istiadat, dan lain sebagainya dalam suatu kerangka nasional. Kemudian ada poin ketiga, penataan dan pengembangan organisasi primordial. Kemudian ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pembangunan kesadaran integrasi, dan terakhir peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Nah, untuk penerapan implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari tentunya terfokuskan pada pemerintahan birokrasi. Dalam hal ini saya memfokuskan pada 2 poin, yaitu pembangunan kesadaran integrasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Di sini ada sedikit cuplikan yang kita lihat sama-sama dan nantinya akan kita bahas. Kami putarkan videonya. Ini masih soal informasi publik.
Ini masih soal informasi publik. Nah, telah kita saksikan video bersama-sama, di mana video tersebut menjelaskan bahwa bagaimana proses pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen, terutama bagi anak yang baru lahir. Dengan satu pelayanan, yaitu keluar bersama, sekali daftar akan mendapatkan dokumen, 5 dokumen, yang diantaranya nomor induk kependudukan, buku kesehatan ibu dan anak, kartu identitas anak, kartu keluarga, dan kartu jaminan kesehatan atau BPJS. Nah, dan ini merupakan pelayanan pertama program keluar bersama di Indonesia. Ya, A+ buat Yogyakarta. Kemudian selanjutnya video itu juga menjelaskan bahwa kemudahan akses pelayanan publik oleh masyarakat dengan 14 jenis pelayanan yang ada dalam suatu event, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan di instansi masing-masing. Nah, pengimplementasian nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI tersebut secara terus-menerus bisa diambil atau bisa dimulai dengan hal diri sendiri, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara. Dari hal yang kecil saja, lakukan hal sederhana dalam pekerjaan sehari-hari, misalkan contohnya suatu pekerjaan atau suatu kepengurusan apabila bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Nah, itu yang menjadi problema sekarang ini. Yang namanya pelayanan publik, memang tidak ada yang sempurna dan ideal. Namun, sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan, demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, katakanlah, birokrasi di pemerintahan yang tingkatannya paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. Nah, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan dasar di dunia, di mana semua hal harus mengacu kepada pasar. Bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi, ia harus mampu melayani pasar. Nah, pasar birokrasi di sini adalah seluruh masyarakat. Yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, melainkan adalah rakyat. Nah, kondisi dan perubahan harus perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapannya. Pelayanan publik diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat, seperti tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu penyelesaian yang lebih singkat, dan ada hambatan akses. Nah, peningkatan kualitas layanan administrasi yang seperti kita lihat di sini, implementasi penerapan
yaitu pembangunan kesadaran integrasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Nah, gagasan peningkatan kualitas pelayanan, kita ambil contoh salah satunya yaitu peningkatan kualitas layanan di administrasi kependudukan. Tadi di video tadi sudah dijelaskan bahwa pelayanan keluar bersama dapat memudahkan masyarakat dalam kepengurusan satu kali daftar, mendapatkan beberapa dokumen. Nah, layanan inilah yang disebut dengan layanan integrasi. Tidak hanya anak yang baru lahir, mungkin juga sebagai contoh lain, pengurusan akte kematian, KK dan KTP elektronik yang sudah berstatus cerai mati, kemudian akta perkawinan, kartu keluarga, dan KTP elektronik dengan perubahan status layanan. Nah, selain ada layanan integrasi, kemudian ada juga layanan yang bersifat jemput bola. Nah, jemput bola di sini dilakukan terhadap penduduk yang memiliki keterbatasan aksesibilitas pelayanan publik. Seperti jauh dari pemukiman, sedang sakit yang menyebabkan tidak bisa datang ke kantor pelayanan, atau sedang berada di lembaga kemasyarakatan, dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan lainnya demi meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Terkadang kantor layanan publik memiliki lokasi yang jauh dari pemukiman, sehingga membuat warga cenderung malas untuk mengurus terkait birokrasi atau perizinan. Nah, kantor yang jauh juga menyebabkan tidak efektif dan efisien pada saat layanan publik. Tentunya ini bisa diatasi dengan membuat satu kompleks pelayanan publik dalam suatu wilayah atau menyediakan fasilitas, boleh dikatakan kita sebut mobil keliling mungkin, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dan membuat petugas layanan publik yang efektif dan efisien. Nah, selain administrasi kependudukan, kami sebagai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, kemudahan masyarakat dalam hal pendaftaran wajib pajak baru, khususnya pembuatan pajak bumi dan bangunan (PBB). Nah, itu melakukan pendataan secara biasanya wajib pajak datang ke kantor pelayanan untuk menyerahkan berkas. Sekarang kami bisa melakukan pendataan secara langsung ke lapangan atau secara door to door, sehingga masyarakat yang mungkin terkendala secara aksesibilitas tidak perlu lagi datang ke kantor untuk menyerahkan persyaratan pengajuan secara langsung. Nah, jadi petugas melakukan pendataan, kemudian diproses seefisien mungkin hingga selesai. Kemudian satu lagi, proses atau pengecekan status pembayaran atau surat pemberitahuan pajak terutang SPPT yang dilakukan secara online. Jadi pengecekan tunggakan ataupun pembayaran bisa melakukan via online. Jadi kita bisa mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Nah, mungkin itulah langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal peningkatan nilai persatuan bangsa di birokrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kita sudah kembali atau memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga harapannya masyarakat dapat pelayanan kita bersifat
transparansi, yaitu di mana pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kemudian akuntabilitas. Pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan, kondisional, partisipatif, dan yang paling terpenting adalah kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi, baik itu dilihat dari segi aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, dan status sosial. Nah, kualitas pelayanan birokrasi juga mengharapkan peran serta masyarakat di sini. Peran serta tersebut diperlukan untuk menjamin pelayanan publik secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan, serta kebijakan pelayanan publik. Nah, selanjutnya mungkin inilah pembahasan dari saya selaku membahas topik nilai persatuan bangsa yang bersumber dari NKRI. Semoga penerapan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat khilaf dan salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.